Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami Ansera Online. Kali ini saya, Ansera, akan bercerita tentang satu buku yang bagus, karya dari Ibu dosen Katarina Retno. Ini dia bukunya, kelihatan nggak ya? Kenapa kamu mau mereview buku itu? Pertama, saya kenal Katarina Retno itu dari sebuah komunitas menulis di Facebook, namanya Nulis Aja Dulu. Tulisan yang bikin saya suka dengan beliau itu judul pertamanya Biarkan Aku Jadi Tuhan. Di situ saya suka sekali dengan caranya menuliskan cerita, sampai-sampai masih terbayang adegan-adegan di cerita itu. Dari situ ketika tahu Ibu Katarina Retno mengeluarkan buku ini, saya jadi mau membacanya juga, buku ini. Jadi membeli buku itu atau memiliki buku itu karena suka dengan penulisnya. Suka dengan cara menulisnya penulis itu. Oh, suka dengan cara penulisnya itu. Bukan kalau secara pribadi iya, karena beliau orangnya baik dan mau menjelaskan detail kalau kita ada bertanya tentang menulis. Selebihnya ya karena penuturannya yang buat saya sih cocok dengan gaya saya gitu. Maksudnya gaya itu gaya penulisan? Iya, karena saya tuh harapannya bisa menjadi penulis yang punya gaya penulisan yang kayak gitu. Gaya yang seperti apa yang membuat kamu suka dengan Katarina Retno ini? Pertama, bahasanya mudah dimengerti. Kedua, pemilihan diksinya juga nggak yang ribet-ribet, yang pakai bahasa istilah-istilah yang kita harus buka di kamus dulu. Kemudian secara feel ketika membaca tulisan-tulisannya itu menyentuh. Keempat, lebih lugas, jelas, padat, menyentuh, dan kita tuh bisa berimajinasi dengan tulisan itu gitu. Oh, mungkin maksudnya nggak pakai majas-majas yang membuat kita mikir terlalu keras dalam pada saat membaca buku tersebut atau membaca tulisan-tulisannya. Betul. Jadi saya nggak perlu buka-buka kamus, nggak perlu buka-buka kata-kata yang susah ini artinya apa segala macam. Cukup bisa mengena dengan bahasa yang ditulisnya. Emang tulisan pertama Katarina ini yang membuat kamu menyentuh atau membuat kamu akhirnya tertarik dalam penulisnya itu apa sih judulnya? Biarkan Aku Menjadi Tuhan. Jadi cerita tentang, intinya sih Romo juga manusia. Intinya Romo juga manusia. Romo itu apa ya? Kalau di Islam itu ustadz. Jadi tapi beliau tuh tidak menikah gitu, tapi juga punya perasaan cinta terhadap seorang perempuan, tetapi kan karena sudah komitmen dia cuma bisa merasakan saja. Satu. Kedua, cerita tentang perempuan yang merelakan keperawanannya dan akhirnya dia juga sedih karena akhirnya juga itu sebuah dosa yang harus dia tanggung. Dia banyak mempertanyakan tentang Tuhan dan segala macam, dan endingnya dia yang memilih untuk mati gitu. Dia berpikir ya biarkan saya jadi Tuhan dengan bunuh diri, menentukan kematiannya diri sendiri gitu ya. Itu yang saya tangkap sih. Berarti tulisannya cukup vulgar atau berat juga, tak? Nggak vulgar, tapi ada pesan moral di situ yang mengena gitu. Oh, dan itu yang membuat kamu akhirnya suka terhadap penulisnya, bagaimana dia cara menulis, sehingga kamu akhirnya mau membeli buku itu atau mau memiliki buku itu, ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana cara dia menulis sebuah kisah. Betul. Jadi menurut saya dengan membaca tulisan dari penulis yang bagus itu kita juga belajar. Saya sebagai penulis pemula yang merasa saya belajar dengan beliau dari tulisan-tulisannya gitu, bagaimana menjelaskan sesuatu, bagaimana membuat setting latar, bagaimana masuk ke klimaks dan endingnya yang akhirnya ada sisi plot twistnya, ada sisi menyentuhnya gitu. Bener-bener yang isu-isu sosial yang ditangkap itu tulisan berat tetapi terasa mengalir untuk dibaca dan tidak
tidak bikin pusing di kepala, walaupun esensi ceritanya itu berat gitu. Esensi ceritanya berat tapi nggak bikin kita mikir terlalu berat gitulah ya. Seperti itu tentu saja banyak pernah dibaca gitu mungkin. Betul. Contohnya tuh kayak bukunya Dewi Lestari. Dewi Lestari tuh bukunya berat dan mikir banget kan. Banyak istilah-istilah yang harus kita buka-buka kamus atau buka-buka dari Google. Tapi mungkin buku Dewi Lestari juga patut kita baca juga untuk sebagai referensi berbagai pengalaman dari penulis mereka juga kan ya. Dewi Lestari ya, artinya gini, Katarina Retno membahas isu-isu sosial yang menurut saya cukup berat, tetapi disampaikan dengan mengalir dan mudah dipahami gitu. Kalau Dewi Lestari itu ya memang saintis kan, dia banyak mengangkat cerita dari ilmu pengetahuan digabungin dengan percintaan. Maka dari itu banyak istilah-istilah sains yang agak berat dan harus buka-buka kamus gitu. Iya. Mengenai buku tersebut, bagaimana pendapat kamu? Pendapat saya tentang buku ini layak untuk dibaca. Buku ini bagus banget, mengangkat isu-isu sosial, mengangkat juga cerita pengalaman hidupnya Ibu Katarina Retno, lalu tetap dengan kesan tulisan yang sama, maksudnya mudah dipahami, menyentuh, padat, jelas, tegas, lugas. Intinya sebetulnya itu, ide ceritanya tuh sebetulnya di sekitar kita, keadaan-keadaan di sekitar kita, tapi beliau bisa menulisnya itu dengan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Contohnya satu tulisan yang saya suka itu, Para Zombie di Depan Rumahku. Para Zombie di Depan Rumahku itu sebetulnya cerita tentang seorang ibu dan anaknya yang kelaparan di dalam rumah gitu, sampai akhirnya si ibunya meninggal dunia. Nah, zombie ini sebetulnya orang-orang yang ingin menolong mereka, tetapi mereka bertahan di dalam rumah dengan rasa lapar dan segala macam. Awal membaca judul itu tidak pernah terbayangkan bahwa ibu dosen ini akan menceritakan seorang yang lapar gitu. Tapi ternyata, kejutan. Yang saya rasakan dari membaca buku ini tuh penuh kejutan gitu. Judulnya tuh tidak menjelaskan inti ceritanya gitu. Bukankah seperti itu penulis yang baik, salah satu kriterianya kan. Jadi ya teman-teman yang belum mempunyai buku ini, bolehlah jadi satu koleksi di rak bukunya. Oh ya, nanti kalau misalnya pengen tahu siapa itu Katarina Retno gimana? Bisa ke Instagramnya, search aja Katarina Retno, ataupun di Facebook Katarina Retno. Jadi beliau ini sebetulnya penulis buku non-fiksi dan seorang dosen di universitas di Palembang. Kemudian sebetulnya penulis tentang buku-buku ilmiah, tentang non-fiksi. Belakangan ini mencoba untuk membuat buku-buku semacam ini gitu, buku-buku novel, buku-buku kumpulan cerpen. Oh, tadinya awalnya bikin buku-buku ilmiah. Iya. Tapi sekarang udah mencoba untuk membuat buku-buku non-fiksi atau kisah-kisah ya. Udah itu aja. Kalau teman-teman mau pesan buku ini bisa menghubungi nomor WA yang nanti akan muncul di deskripsi. Oke, nanti langsung bisa dipesan seluruh Indonesia, nanti dikirimkan. Harganya japri aja. Dadah, sekian dulu cerita-cerita tentang bukunya Ibu dosen Katarina Retno. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.